2, 3. Halo guys, welcome to podcast 3 Remaja. Jadi di sini ada saya, Messi dari kelas 11B. Ada Ardo dari 10C. Ada Torres dari kelas 10C. Oke, jadi di sini kita bertiga bakal membahas tentang pro kontra kenakalan remaja di Indonesia. Nah, dari sisi pro-nya itu bakal dibahas dari Ardo, sisi kontranya dari Torres. Tapi sebelum itu saya bakal jelasin dulu apa itu kenakalan remaja. Apa tuh kak? Emang kalian udah pada tahu? Aku Belum, belum Kak. tahu sih kak. Belum tahu nih, dengerin. Jadi kenakalan remaja itu adalah sesuatu sikap atau perilaku yang melanggar aturan atau norma yang ada di negara itu. Kalian mau tahu nggak contohnya kayak gimana? Apa tuh Mau Kak? dong, mau dong. Nah, jadi contohnya itu mulai hal yang paling kecil deh, paling ringan. Apa tuh Kak contohnya? Kayak bolos sekolah. Kalian pernah bolos Torres, sekolah nggak? Torres. Torres, bro. Keluyuran tengah malam. Torres. Torres semua nih. Berkendara tanpa SIM Arda. dan merokok. Arda kan. Torres. Kalian nggak ada yang ngerokok kan? Enggak, aku enggak. Nah, selain itu ada juga yang lebih parah nih. Ngapain tuh, Nah, Kak? Mau tahu? Mau dong. Nah, ada yang sampai udah ngelakuin tindakan kriminal. Apa tuh, seperti tawuran. Oh, Torres itu. Torres nih, wah. Enggak dong Kak. Bahaya ya kalau Mencuri. tawuran. Kalian pernah mencuri nggak? Wah, Torres mencuri. Torres jangan mencuri, Torres. Terus habis itu penggunaan obat-obatan terlarang dan seks bebas. Wah, Nah, bahaya juga ya itu Kak. iya, kenakalan remaja ini tuh udah jadi sorotan semua orang. Karena hal ini tuh bagi banyak pihak udah cukup serius. Dan banyak sekali pendapat-pendapat serta solusi yang bisa diterapkan terkait akar dari permasalahan ini. Nah, maka dari itu mari kita bahas topiknya. Kita mulai dari pro yang bakal disampaikan oleh Ardo. Oke guys, kali ini saya ingin ngebahas pro-nya. Yang pertama itu kurangnya pendidikan dan pengawasan kak. Karena kurangnya pendidikan dan pengawasan yang memadai, banyak remaja zaman sekarang yang seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Contohnya kayak apa? Kayak apa? Contohnya tuh kayak dari faktor lingkungan tuh biasanya tuh anak kecil bergaulnya sama anak yang besar. Pastikan nih contohnya kan yang nggak benar kan kak? Iya, jadi anak kecilnya tuh terpengaruh. Iya terpengaruh dan ngikutin Iya. terus menerus begitu kak. Terus habis itu kalau dari kurangnya pendidikan tuh biasanya tuh orang tuanya tuh ngasih pendidikan yang nggak bener. Maksudnya gimana tuh, kan pendidikan kok nggak benar? Semisalnya nih orang tuanya tuh nggak pedulian sama dia. Oh, Jadi kayak dia mau ngakuin apa aja terserah dia lah. Terus nggak diawasin, nggak dikasih tahu kayak gitu kak. oh. Sekarang kita beralih ke Torres. Kontranya apanya? Apa nih, Res? Nah, kontranya itu kurangnya tanggung jawab individu dan masyarakat Kak. Karena di sisi lain juga ada pandangan yang berbeda terkait masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa masalah kenakalan remaja tidak bisa semata-mata bisa disalahkan pada pendidikan pengawasan yang buruk. Kenapa? Dan juga ada cukup banyak remaja yang memilih untuk mengikuti kemauan mereka sendiri Kak. Kayak egoisan mereka sendiri. Jadi di sini tuh menurut lu remajanya itu kayak kurang kesadaran diri aja. Nah, benar, bukan Kak. bukan gara-gara pendidikan yang kurang atau pengawasan yang kurang gitu. Jadi iya, emang mereka betul, Kak. mau ngelakuin aja. Ya betul Kak. Oh, kita beralih lagi ke Ardo nih. Pro-nya apa nih, Do? Oke, sekarang tadi yang keberapa? Kedua berarti ya tentang pro-nya ya. Yaitu pentingnya pendekatan resolutif. Apa itu pendekatan resolutif? Adalah pemahaman kenakalan dari sudut pandang resolutif, lebih dari sekedar hukuman dan menakuti remaja. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki, memulihkan hubungan antara pelaku yang berbuat kenakalan dengan masyarakat yang menjadi korban kenakalan remaja tersebut, guys. Arti dari resolutif sendiri tuh adalah keadilan, guys. Atau fokus utamanya tuh biasanya tuh masyarakat memberikan ruang terhadap pelaku yang melakukan kenakalan tersebut untuk menyesali apa yang telah perbuat kepada masyarakat tersebut, guys. Nih, Res, kontra lagi nih, Res. Nah, kontranya itu mengenang banyaknya kasus kekerasan remaja. Nah, kekerasan remaja ini seringkali mengalahkan tujuan pendekatan restoratif yang tadi dibilang Ardo. Nah, banyaknya kasus berita tentang kekerasan remaja yang telah membuat masyarakat cemas dan khawatir akan keamanan mereka.
pendekatan restoratif memiliki nilai-nilai positif. Ada beberapa pendapat bahwa beberapa kasus kekerasan remaja membutuhkan pendekatan yang lebih tegas Kak, untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara memberikan kesempatan kedua bagi remaja yang melakukan kesalahan dan melindungi keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Oke, guys, jadi kita udah dengar nih pro dan kontra dari Torres sama Ardo. Ya, kesimpulan dari perdebatan ini tuh mengenai kenakalan remaja di Indonesia ini sangat rumit karena melibatkan berbagai sudut pandang dalam masyarakat. Nah, perbedaan pendapat ini, pendapat tentang penyebab dan solusi yang tepat ini, ya itu balik lagi bakal menimbulkan berbagai sudut pandang dalam diskusi ini. Sebagai masyarakat sendiri, kita tuh perlu mendengarkan dan memahami semua semua cara pandang ini agar kita tuh bisa bekerja sama dan kita bisa menangani masalah ini. Karena kasus kenakalan remaja ini udah sangat resah banget. Kalian mau tahu nggak cara menghadapinya kayak gimana? Gimana tuh Kak, biar kita juga bisa ngadepin. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu kita penting sekali untuk diingat bagi para orang tua untuk selalu memberikan pendidikan dan nilai positif kepada anak-anak kita, dan para orang tua juga harus memberikan contoh yang baik dan perhatian dan pendampingan. Nah, terus kedua, orang tua kita juga harus lebih memperhatikan kita dalam cara kita berteman, cara kita bersosialisasi sama orang. Dan kita juga harus diajarkan tentang mengenai adab-adab yang ada di negara ini agar kita tuh nggak ngelanggar, ya itu guys, agar kita tuh nggak ngelakuin kenakalan remaja ini. Nah, sekarang gue bakal bahas tentang peran pendidikan agama Kristen dalam mengatasi masalah ini. Emang bisa Kak? Bisa, karena ya saya sendiri agamanya Kristen, jadi saya bakal bahas dalam agama Kristen. Nah, agama Kristen ini bisa mengatasi masalah kenakalan remaja ini ada beberapa cara. Mau tahu nggak ada berapa cara? Gimana tuh Kak? Berapa cara sih? Ada 5. Banyak Nah, juga. iya. Cara pertama, membangun karakter. Pendidikan agama Kristen ini dapat membantu membangun karakter karena remaja yang kuat dan integritas, sehingga mereka itu dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua, mengembangkan nilai-nilai moral. Pendidikan agama Kristen ini tuh dapat membantu remaja buat memahami, menginternalisasi nilai-nilai moral. Oh gitu Kak. Iya, contohnya kayak kasih, kejujuran, dan tanggung jawab yang bikin mereka nih dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Nah, yang ketiga, memberikan bimbingan. Pendidikan agama Kristen dapat memberikan bimbingan kepada remaja dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang membuat mereka tuh bisa mengatasi masalah dengan lebih baik. Contohnya mereka ke gereja terus curhat, kayak bukan curhat sih, lebih ke cerita-cerita ke mungkin orang-orang yang ada di gereja, ke pendeta, biar mereka tuh bisa didoain. Nah, sehingga mereka tuh bisa kayak apa ya, rasa percaya mereka kepada Tuhan tuh lebih tinggi, dan itu gua rasa ya sendiri itu bisa ngatasin masalah dengan lebih baik. Nah, terus yang keempat itu meningkatkan keterampilan sosial. Gimana tuh Kak? Nah, remaja dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, empati, dan rasa kerjasama, sehingga mereka para remaja bisa berinteraksi dengan orang lain lebih baik lagi. Yang kayak gue bilang tadi tuh contohnya lu bisa ngomong ke pendeta atau siapa gitu, jadi dikasih bimbingan gitu. Nah, yang terakhir nih, mengembangkan rasa percaya diri. Pendidikan agama Kristen ini gak cuma agama Kristen sih, kayaknya semua agama itu dapat membantu remaja mengembangkan rasa percaya diri yang
sehat. Contohnya, tahu nggak contohnya apa? Gimana? Apa tuh, Kak? Nggak tahu saya. Ya, contohnya mereka bisa membuat keputusan yang baik dan tepat dan bertanggung jawab tentunya. Oke, demikian podcast kita. See you the next podcast. Yes, bye-bye. Bye-bye. Didengerin ya sampai habis. Makasih.